Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai eh, profesi hakim dari sudut pandang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di sini kita akan mempelajari bagaimana seharusnya hakim bertindak, baik saat menjalankan tugasnya maupun saat tidak menjalankan tugasnya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim diatur dalam keputusan bersama yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang kemudian Anda bisa cari untuk lebih lengkapnya dari Google dengan nomor peraturan yang sudah tertera dalam slide ini. Kita masuk ke pembahasan. Jadi pengadilan dalam suatu negara yang berdasarkan hukum itu mempunyai 5 nilai yang harus atau prinsip yang harus ditegakkan, yaitu mandiri, transparan, berwibawa, netral, dan akuntabel. Kemudian yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan yang merupakan conditio sine qua non atau persyaratan yang mutlak. Jadi itu dasar-dasar yang harus dimiliki atau prinsip-prinsip yang harus dimiliki suatu pengadilan dalam negara yang berdasarkan hukum. Kalau Anda sering melihat kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu merupakan satu tanda bahwa tugas hakim itu sangat besar dan menimbulkan tanggung jawab yang tinggi yang wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kata-kata demi keadilan besar ketuhanan yang Maha Esa itu tidak hanya sekedar embel-embel formalitas, namun sebagai pengingat kepada hakim itu sendiri bahwa segala keputusan yang diambil itu harus dia pertanggungjawabkan, tidak hanya sesama manusia tapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Satu, kalau hakim itu seringkali kita kenal ada giumnya harus berperilaku adil. Ya. Adil itu bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jadi adil di sini tidak serta-merta hanya sekedar sama rata ya, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang dia berhak maka kita berikan haknya, jika itu kewajibannya maka kita minta dia untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian ya, tuntutan paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Nah, jadi dalam proses persidangan ya kita harus memperlakukan baik itu penggugat atau tergugat atau penasihat hukum atau penuntut umum memberikan perlakuan yang sama terhadap para pihak dan juga memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Jika penggugat diberikan hak untuk mengajukan gugatan, berarti ya tergugat diberikan hak pula untuk menjawab gugatan tersebut. Harus memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Kalau dari penuntut umum ada bukti-bukti yang memberatkan terdakwa, maka ya dari penasihat hukum ya harus memberikan bukti-bukti, diberikan kesempatan untuk berikan bukti-bukti yang menurut penasihatnya dapat meringankan atau membantah tuduhan dari dakwaan dari penuntut umum. Ya, harus memberikan kesempatan yang sama. Secara umum, ya, hakim wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar persidangan. Jadi tidak hanya saat bersidang, tapi di luar pun seringkali kita lihat jika hakim ditanya gitu oleh wartawan dalam luar ruang sidang, pasti dia menjawab kita tunggu saja prosesnya, ikuti saja prosesnya.
tidak menjawab ya, karena mereka memang tidak memihak, sehingga tidak ada jawaban yang bisa diberikan gitu ya. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim, ini tidak boleh. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka dan atau tidak suka. Jadi kalau jadi hakim bagus flat saja, seperti ya, sehingga tidak bisa diartikan tindakannya oleh para pihak. Wah ini lebih mendukung sini, lebih mendukung sini. Santai saja kalau jadi hakim, ya, jalankan saja prosesnya. Karena juga dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka. Bahkan ketika seorang tersangka dalam persidangan pun sudah mengakui kesalahannya, namun hakim tetap sebisa mungkin tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka. Kemudian hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau menimbulkan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam atau menyudutkan salah satu pihak, ya. Tidak boleh ya. Yang kedua, poin yang kedua yang penting itu hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Jadi harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang ya dalam suatu proses hukum di pengadilan. Dan hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar pengadilan kecuali di dalam gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan secara terbuka. Itu pun dalam prakteknya tidak mengenai pokok perkaranya. Ya. Tapi paling hanya bagaimana, sudah datang belum, sudah bisa kita mulai untuk kelancaran persidangan ya. Hakim harus jujur, bahkan setiap profesi hukum manapun harus jujur ya, kecuali kejujurannya dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, seperti advokat yang harus merahasiakan rahasia kliennya. Dalam perspektif kode etik dan pedoman perilaku hakim, kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa benar adalah benar dan yang salah adalah yang salah. Ini yang paling penting. Sederhana tapi sangat mendasar sekali. Hakim ya dalam hal pemberian hadiah, jika dia mau diberikan hadiah atau sejenisnya, tidak boleh menerima atau meminta, dan harus mencegah pasangannya, anaknya atau anggota keluarga lainnya untuk meminta atau menerima hadiah, janji, hibah, warisan, pemberian, penghargaan atau pinjaman dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, pihak yang memiliki kepentingan secara langsung dan tidak langsung. Jadi yang amannya tidak menerima apapun dari siapapun ya, karena cakupan yang A, B, C, D mungkin bisa kita prediksi, tapi kalau yang E sulit sekali ya, sehingga hakim banyak mengambil tindakan semuanya saja langsung tidak diterima ya, untuk mencegah kepentingan yang secara tidak langsung. Dikecualikan pemberian hadiah yang dilihat dari perspektif manapun tidak untuk mempengaruhi hakim dan nilainya tidak lebih dari Rp500.000 ya, ini pengecualiannya. Nah, seperti pula pejabat atau profesi hukum yang lainnya harus melakukan pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan. Hakim wajib melaporkan gratifikasi secara tertulis kepada KPK, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial paling lama 30 hari sejak gratifikasi tersebut diterimanya. Dia harus melaporkan gratifikasi tersebut. Kemudian hakim itu harus arif dan bijaksana ya, bermakna mampu bertindak sesuai norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Jadi hakim itu sering sekali berpindah-pindah tugas dari satu ke daerah dan ke daerah yang lain. Dan hakim pula artinya sering sekali untuk tinggal atau menangani perkara di suatu daerah dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda pula. Nah, dalam hal ini hakim harus bersikap dan bertindak dengan arif dan bijaksana, memaklumi perbedaan-perbedaan kultural ya dalam menangani suatu perkara. Kemudian
Kemudian hakim dalam hubungannya dengan profesi hukum lainnya wajib menghindari hubungan yang menimbulkan kecurigaan. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Atau hakim juga dilarang hakim ini bisa untuk melakukan kegiatan ekstra tidak mengganggu tugasnya. Bisa membuat buku, kuliah, memberi kuliah, atau mengajar. Nah, jadi ini kegiatan ekstra yang bisa dilakukan oleh hakim di luar profesinya sebagai hakim ya, saat sedang senggang menulis buku, memberi kuliah, mengajar ya. Ini dapat dilakukan oleh hakim. Kalau berbisnis Pak tidak boleh ya. Tapi jika menjadi pemegang saham saja, hanya menanamkan saham, tidak menjadi direktur, komisaris, boleh ya. Namanya kan investasi jatuhnya ya, bukan menjalankan usaha. Kemudian pemberian pendapat atau keterangan pada publik ya. Dalam hal ini hakim dilarang mengeluarkan pernyataan atau keterangan yang dapat mempengaruhi, menghambat, dan mengganggu proses berlangsungnya peradilan. Hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkaranya maupun perkara lainnya. Jadi nggak boleh komentarin putusan atau tindakan-tindakan hakim yang sedang menangani perkara lain, dan juga tidak boleh membicarakan perkara kita di luar pengadilan ya. Sehingga banyak tuh hakim yang tidak mau, hampir rata-rata tidak mau diwawancara oleh wartawan mengenai perkara yang sedang ditanganinya ya. Kemudian bersikap mandiri, yang artinya tanpa bantuan pihak lain, bebas campur tangan dari siapapun, bebas dari pengaruh apapun, karena dia pengambil keputusannya harus bersih dari intervensi manapun. Kemudian wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif, harus bebas itu ya, serta lembaga lain yang berpotensi mengancam kemandirian hakim dan peradilan. Jadi hakim itu sangat independen ya, tidak boleh diintervensi dari pihak manapun. Hakim wajib berintegritas tinggi, jujur, tidak tergoyahkan, dilarang melakukan tawar-menawar dalam pengambilan putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara pengadilan, itu tidak boleh ya. Kemudian harus bertanggung jawab ya, melaksanakan sebaik-baiknya segala tugasnya, memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas akibat dari pelaksanaan wewenangnya tersebut, dan menjunjung harga diri ya, martabat dan kehormatan baik dirinya sebagai hakim maupun dirinya sebagai pribadi yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi sebagai pribadi. Setiap orang harus melakukan itu. Bahkan ini tegaskan lagi, apalagi jika dia sedang berprofesi menjadi hakim. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya advokat. Gak boleh ya. Kecuali hakim tersebut menjadi pihak di persidangan. Mana tahu hakim itu menjadi penggugat atau tergugat. B. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama yang sedang menghadapi masalah hukum. Hanya nasihat hukum saja ya, tidak lebih. Hanya dua itu yang bisa dilakukan oleh hakim ya, memberi nasihat hukum, dan jika menjadi pihak dari persidangan dia bisa memberikan jawaban atau mengajukan gugatan dan sebagainya ya. Kemudian pada masa pensiunnya, hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan praktek pekerjaan sebagai advokat yang berpraktek di pengadilan, terutama di lingkungan peradilan tempat di mana dia pernah menjabat, sekurang-kurangnya 1 tahun setelah memasuki masa pensiun atau berdiri sebagai hakim. Tapi ini hanya diatur dalam kode etik ya. Seandainya pun dilanggar, apakah, pertanyaan saya, ketika hakim tersebut pensiun ya, apakah ketika dia menjadi advokat dalam, misalnya dia tahun 2020 masih hakim, habis itu pensiun di Desember 2020, kemudian dia menjadi advokat ya di tahun 2021, dapat lisensi di Kota Batam juga ya, berprakteknya, bisa nggak dia karena
ibaratnya tidak sesuai dengan anjuran ini di sidang kode etik? Itu pertanyaannya ya, nanti dijawab sekalian absen dan di kolom channel. Kemudian berdisiplin tinggi, disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai penggalian luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin ya. Kemudian rendah hati, bukan rendah diri ya. Mau mendorong terbentuknya sikap realistis, terus belajar, menghargai pendapat orang lain, tenggang rasa, kesederhanaan. Ikhlas yang paling penting dalam menjalankan tugasnya. Kemudian mengabdi. Jadi udah nggak mata pencaharian lagi ketika menjadi hakim. Jadi ketika menjadi hakim maka ini suatu pengabdian, ya. Merupakan amanat yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak boleh lagi money oriented jadi hakim. Jadi jangan berharap menjadi kaya raya ketika menjadi hakim. Boleh Anda menjadi kaya raya ketika menjadi hakim ya, tapi bukan dari pekerjaan hakim. Mungkin dari gaji Anda sebagai hakim ditabung-tabung, Anda berikan ke istri Anda atau pasangan Anda bisa mengolahnya menjadi suatu bisnis. Namun Anda pun tidak boleh mengurus bisnis tersebut ya. Hanya anggota keluarga yang lain saja. Ya, kalau bisnisnya bagus mau pensiun dini juga silahkan. Ya, tapi pada intinya ketika Anda menjadi hakim sudah tidak selayaknya berpikiran untuk menjadi kaya raya dari profesi tersebut ya, karena itu pada akhirnya akan membawa hakim tersebut dalam kesesatan saja ya. Tidak boleh juga mencari popularitas ya selesai sidang karena tahu ini menjadi perhatian persidangannya. Ketika dicegat wartawan Anda sengaja memberikan keterangan-keterangan yang kontroversial sehingga Anda banyak diliput sana sini ya. Tidak boleh. Apapun itu, bahkan ya mencari popularitas, pujian, penghargaan, sanjungan dari siapapun juga itu tidak boleh. Penghargaan ya, terutama penghargaan ini pernah terjadi pada hakim almarhum, beliau dulu hakim Mahkamah Agung Kamar Pidana Artijo Alkostar yang saat ini sudah meninggal, dulu pernah ditawari katanya dalam satu wawancaranya mendapatkan gelar doktor honoris causa, namun beliau menolak. Alasannya kenapa? Tidak dibolehi oleh kode etik. Nah, salah satunya ini. Bersikap profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan dan keterampilan serta wawasan yang luas. Harus profesional ya. Namanya juga profesi hukum, harus profesional. Oke. Sekian penjelasan kali ini. Pertanyaan yang tadi silakan Anda jawab berbarengan dengan absen. Format absennya seperti biasa, nomor induk mahasiswa, nama lengkap Anda, kemudian berikan jawabannya ya. Sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan